Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Pagi ini Ustazah mau mengajak anak-anak semua belajar. Yuk kita belajar bersama. Tema kita kali ini yaitu kita akan belajar tentang hidup rukun. Rukun di tempat bermain ya. Tematik tema 1, subtema 2, PB 3. Sebelum belajar, ayo kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Pada hari Minggu, Susan kedatangan teman-temannya. Salman, Tigor, Jono, dan Ika sengaja berkunjung ke rumah Susan. Mereka ingin melihat Susan latihan menari. Selama ini, Susan memang dikenal sebagai siswi yang pandai menari. Beberapa tarian daerah sudah dikuasai oleh Susan. Karena itu, Susan sering mengisi acara tarian pada setiap acara sekolah. Ika, Jono, Tigor, dan Salman, yuk ikut menari, kata si Susan. Malu Susan, kata si Ika. Iya Susan, Ika kan pemalu, hahaha, kata si Jono. Ika sih malu-maluin bukan pemalu, kata si Salman. Jadi siapa dah yang mau belajar menari bersamaku? Kalau bersama-sama kami tidak malu Susan. Oh ya sudah, ayo kalian semua ikut menari bersamaku. Setelah Susan mengajak keempat temannya, akhirnya mereka pun ikut berlatih menari. Mereka ikut melakukan gerakan tari dasar. Pertama-tama ia menggerak-gerakkan tangannya. Kemudian ia menggerakkan kakinya sambil disilang dan dibuka. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kelima sahabat itu menari dengan senang hati. Suara canda dan tawa mereka sering terdengar, apalagi ketika Tigor sering melakukan kesalahan. Mereka benar-benar gembira dalam menari. Nah, dari cerita tadi ternyata ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan gerakan tarian ya, yaitu yang pertama menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan kaki, serta menggerakkan kepala. Nah, anak-anak tahu kan tadi kita sudah bercerita tentang Susan, Tigor, Jono, dan Ika. Nah, mereka itu selain menari, mereka juga melakukan permainannya dengan rukun dan mereka juga saling bertanya. Kali ini kita akan belajar kembali ya tentang kata tanya, berbagai bentuk kata tanya, dan kita akan membuat kalimat tanyanya nanti ya. Oke, silahkan disimak. Kata tanya. Kata tanya itu ada berbagai macam ya. Yang pertama yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Jangan lupa ujungnya diberi tanda tanya ya. Nah, yang kedua yaitu kapan. Kapan ini kita gunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita masuk sekolah? Nah, pertanyaan seperti itu pasti butuh jawaban yang menggunakan waktu. Bisa jadi besok, bisa jadi sekarang, ataupun hari ini. Yang ketiga yaitu di mana, kemana, dan dari mana. Kata itu digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Kemudian dari mana kamu? Terus kemana kamu akan pergi? Nah, kata di mana, kemana, dari mana itu jawabannya pasti mengarah kepada tempat ya. Yang keempat yaitu berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah surah hafalanmu? Nah, di situ kita bisa menjawab tergantung surah yang kita hafal. Bisa 5, 6, 7, bahkan 100 ya. Nah, yang terakhir yaitu apa. Kata apa ini kita gunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa yang kamu bawa? Nah, di situ kita bertanya, sesuatu apa sih yang dibawa kan? Seperti itu. Sekarang anak-anak coba latihan ya. Buatlah satu contoh kalimat tanya di buku garis 3 dari 5 kata tanya yang sudah dipelajari. Jadi masing-masing satu kata tanya ya anak-anak, jangan lupa. Selanjutnya, yuk kita buat perbandingan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kini saatnya kita membandingkan nilai ya. Seperti manusia saja kita bisa membandingkan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, dalam penilaian juga kita juga bisa membandingkan nilai ya, tapi ini gunanya hanya untuk melihat apakah nilai tersebut lebih besar atau lebih kecil. Nah, dalam membandingkan nilai ada 3 tanda yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu bentuknya seperti muncung ke depan ya. Jadi muncung ke depan ini namanya adalah tanda kurang dari. Ustaz tulis ya. Kurang dari. Nah, kenapa ini disebut dengan kurang dari? Karena anak-anak gak usah bingung ya. Anak-anak gak usah bingung kenapa? Loh, kok kurang dari sih itu Ustazah? Iya, tanda seperti muncung ke depan ini memang disebut dengan kurang dari. Kalau anak-anak mau mudah, kita bisa menandainya dengan cara seperti ini. Kan bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak tinggal tambahin kah. Nah, anak-anak gak usah susah-susah ya. Anak-anak gak usah susah-susah mikirkan gimana sih, kurang dari itu yang kemana, lebih dari yang kemana. Nah, anak-anak tinggal kasih kayu saja. Kalau dia dikasih kayu, di belakangnya bentuknya seperti K ya, ingat ya, di belakangnya bentuknya menjadi seperti K, maka dia namanya adalah kurang dari ya, karena K kecil atau kurang dari. Sedangkan ada tanda yang kedua yaitu muncungnya ke depan. Nah, kalau yang ke depan ini namanya adalah lebih ya, lebih dari. Seperti kayak K, kalau K dikasih tanda di depannya dia menjadi seperti huruf K atau kecil atau kurang dari, maka dia kita lihat juga, kita buat lagi seperti itu, kita kasih tanda di depannya juga. Wow, ternyata dia membentuk seperti huruf B. Makanya kalau B itu kan besar ya, singkatan dari B, besar ya, makanya dibilang lebih. Jadi kalau dia tandanya B namanya lebih, kalau tandanya seperti K namanya kurang dari. Satu lagi, anak-anak gak usah bingung, tinggal satu buah tanda yaitu namanya sama dengan ya, sama dengan. Nah, kalau sama dengan anak-anak udah pasti tahu, sama 13 sama 13 berarti sama dengan. Nih Ustazah kasih contoh ya. Nah, sudah diketahui ya, kalau dikasih kayu bentuknya seperti K namanya kecil atau kurang dari. Tapi kalau dikasih kayu depannya berbentuk seperti B nih, berarti dia lebih dari. Sedangkan kalau sama berarti tinggal dikasih sama dengan. Nah, Ustazah punya 2 angka yaitu 1, 2, 3 atau kita baca biasanya 123 titik-titik 234 atau 234. Kira-kira tanda apa ya yang cocok di tengah sini? Nah, anak-anak gak usah bingung, yang anak-anak perhatikan adalah angka di depan. Angka di depan ini lebih besar atau lebih kecil? Coba kita lihat. Di sini 1, kita lihat dari depannya ya nak ya. Ini 1, sedangkan di belakang sini 2. Kalau 1 sama 2 berarti yang 1 lebih apa? Lebih kecil. Nah, anak-anak tinggal pilih. Kalau lebih kecil berarti tandanya seperti huruf apa? Iya benar, seperti huruf K. Ingat K. Kalau anak-anak masih belum pandai menentukan, bisa bikin K dulu. Setelah itu tanda yang ini dihapus. Ustazah nggak ada bawa penghapus. Ini boleh anak-anak hapus ya, atau tebalkan menjadi seperti bentuk huruf K. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau Ustazah bikin di sini 5, 2, 1 titik-titik 3, 2, 1. Nah, apa sih tanda yang cocok di tengah itu? Ya, ingat 521 atau 521 titik-titik 321 atau 321. Tanda yang seperti apa ya yang cocok di tengah ini? Nah, kita lihat ya. Ternyata angka 5 sama 3, ingat kata Ustazah, perhatikan angka yang ada di depan. Angka di depan lebih besar atau lebih kecil ya? Penentunya adalah angka yang ada di depan. 5 sama 3. Berarti 5-nya lebih besar atau lebih kecil?
Ternyata kalau 5, 500 berarti dia lebih besar, 500. Kalau lebih besar, ingat berarti tandanya seperti huruf B atau besar ya, B. Nah begini ya, tuh lihat B ya. Nah, gampang kan? Nah anak-anak nanti kelatihan ya. Tapi kalau dia tandanya sama dengan, tinggal ditulis ini aja 13, ini 13. Nah sama kan, 13 ya 13 juga. Nah ini baru yang namanya pakai tanda sama nah seperti itu ya anak-anak ya. Nah kemudian ustazah punya satu contoh lagi. Contohnya tidak langsung pakai tanda, tapi kita isi dulu ya, mana yang puluhan, mana yang ratusan. Kita lihat ya, ada angka 249 atau 249. Anak-anak gak usah susah-susah, anak-anak tinggal pindahkan angkanya saja. Ini ustazah contohkan ya. Ini pertama angkanya 2, pindahkan sini. Yang kedua angkanya 4, pindahkan juga di tengah. Sip, mantap kan? Kemudian yang ketiga angkanya 9. Oke. Udah jadi. Karena ini bacanya 249, depan 200-an, tinggal kita tambahin nolnya ya nak ya. 0, 2. Kemudian 40-an tambahin nolnya 1. Ini tambahin nolnya 2, yang tengah tambahin 1, yang sini nggak usah ditambahin karena ini satuan. 249. Yang bawah sama juga, kita pindahin ya. Angka 3, kemudian 6, kemudian setelah 6 4, tambahin sama nolnya 2, yang tengah nolnya 1 ya. Jadi bilangan. Jadi setelah anak-anak tahu ya, ini ditentukan ratusan, puluhan, dan satuannya, tinggal kita menentukan bilangan berapa sih yang kurang dari ini, dari yang ini. Nah anak-anak tinggal tuliskan, gak usah susah-susah, gak usah dipikirin banyak-banyak ya. Lihat angka yang lebih kecil, oh di atas 3 sama 2, kan dia bilang kurang dari, berarti kalau dia bilang kurang berarti yang lebih kecil. Mana 3 atau 2? Ternyata yang lebih kecil adalah angka 2. Kita tuliskan 2, 4, 9. Kurang dari berapa yang belum ditulis? Ya ini angka ini yang belum tulis, 360. Kita tulis 364. Nah sekarang jadi 249 sama kan? 249 titik-titik 364 kurang dari 364. Nah tanda kurang dari tadi seperti apa? Iya, pintar, seperti huruf K. Lihat ya, tinggal dikasih tanda seperti, kalau dikasih K jadi seperti huruf K. Nah tandanya seperti ini. Nah gampang kan anak-anak? Setelah ini anak-anak boleh coba ya. Ada latihan di halaman 90. Nah anak-anak lihat ada ya, ini latihan tadi kita udah sama-sama kerjakan nih, bagian 1 tadi. Anak-anak boleh coba latihan nomor 2, 3, 4 sama menentukan tandanya nih di sini di yang bawah ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak berhasil. Semoga dimudahkan sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah ya. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.